Hari ini kita sudah menginjakkan kaki di bulan yang ke-11 dan kita memiliki tema yang baru, bagaimana setiap kita boleh memenangkan pertempuran ya di dalam hal-hal yang rohani, di dalam pertandingan iman kita agar kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang rasul, bagaimana Paulus di dalam menjalani kehidupannya sampai kemudian kepada kesimpulannya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8, aku telah mengakhiri pertandingan, memelihara iman dan sampai di garis akhir. Saudara, saya berdoa demi anugerah Tuhan setiap kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan seperti Tuhan Rasul Paulus katakan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara. Nah, mari buka bersama dengan saya Kisah Para Rasul pasal 21, dimulai dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan baca secara berganti-gantian, saya ayat-ayatnya ganjil, kemudian jemaat sekalian ayatnya yang genap. Dan nanti ayat 14 kita akan baca secara bersama-sama. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saya akan memulai dari ayatnya yang ketiga. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Silakan ayat 4. Ayat 5, tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Silakan ayat 6. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Ayat 8 silakan. Ayat 9, Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Silakan 12. Ayat 13, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. 14 bersama-sama. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Dipersilakan duduk. Next slide ya. Kita akan melihat perjalanan daripada Rasul Paulus ini di dalam kisah 21 ini merupakan perjalanan yang ketiga. Kalau kemudian kita bisa lihat ya dari perjalanannya. Kalau di ayatnya yang ketiga dikatakan mereka melewati Pulau Siprus. Jadi Pulau Siprusnya ada di sebelah kiri. Kalau kita baca dari ayat yang 1 di sini tertulis Kisah pasal 21 ayat 1. Mereka dari satu pulau ya, ada kotanya situ, kota Kos. Kemudian mereka ke Rodes, dari Rodes mereka ke Patara. Dan di Patara ini mereka turun dan kemudian menemukan kapal yang akan berlayar ke Fenisia ya. Fenisia. Yang di wilayah atasnya adalah Sirianya, sudah dekat dengan Yerusalem di bawahnya saudara ya. Dan kemudian di ayat disinilah dia mengunjungi murid-murid ya dan kemudian tinggal beberapa hari di situ dan ada dari murid itu memperoleh pernyataan Roh Kudus bahwa Paulus akan mengalami penderitaan, aniaya, sengsara di Yerusalem. Karena itu mereka menasihati supaya Paulus jangan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, ya. Kemudian dari Tirus mereka dengan kapal yang sama ke Ptolemais.
Dan di sini akhir perjalanan pelayaran ya. Jadi di Ptolemais ini berakhir perjalanan pelayaran. Kemudian dari Ptolemais ini mereka turun melalui jalan darat sampai di Kaisarea. Dan di Kaisarea itu tinggal di rumah dari Filipus. Masih ingat kisah tentang on road, tentang Filipus bersama dengan orang dari Ethiopia, Sida-Sida? Nah, itu Filipus yang sama. Dia sudah tinggal di Kaisarea. Dan kemudian Paulusnya numpang di tempat itu. Di saat dia numpang itu datang ke tempat itu seorang nabi. Ini memang benar-benar nabi, namanya Agabus. Dan kemudian dia mengambil, masih bisa kedengaran? Amin. Kedengaran ya. Kemudian nabi ini mengambil ikat pinggang Paulus dan sambil mengikat tangan dan kakinya dia menampaikan nubuatan, demikianlah orang yang memiliki ikat pinggang ini akan diikat dan diserahkan kepada bangsa lain. Nah, saat ketika mendengar nubuatan dari Nabi Agabus, maka orang-orang di situ memberikan saran, nasihat kepada Paulus untuk jangan pergi ke Yerusalem. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa sih Paulusnya ngotot. Bahkan kemudian pernyataannya, mengapa kalian mau menghancurkan hatiku dengan nasihat dari para murid dan orang-orang menyertai bahkan dari Agabus. Kenapa Paulus ini begitu ngotot untuk pergi ke Yerusalem? Next slide ya. Karena Paulus ini adalah tawanan roh ya. Di dalam pasal sebelumnya, pasal 20 dikatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Nah, perhatikan, kita lihat dulu ayat yang ke-22 dikatakan Paulus itu tawanan roh. Istilah tawanan roh itu sebetulnya istilah militer, istilah di dalam peperangan. Kalau kemudian ada dua pihak yang lagi berperang, kemudian pihaknya yang satu kalah dan menyisakan tentara yang masih hidup, tentara itu kemudian menjadi tawanan. Dan tentara itu tidak dapat membuat keputusan atas dirinya sendiri, kecuali atas perintah atau keputusan dari orang yang menawannya. Nah, perhatikan bahwa Paulus adalah tawanan daripada Roh Kudus, saudara. Jadi dia tidak bisa membuat keputusan atas dirinya sendiri. Kalau dia ngomong, dia tawanan roh. Selain mengikuti apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus, bahwa dia akan ke Yerusalem. Dan di setiap kota demi kota dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan apa pernyataannya? Bahwa penjara dan sengsara menunggu dia di Yerusalem. Kalau kita kemudian dikatakan, pergi ke Manado, di sana nanti penjara dan sengsara, mau nggak? Kemudian kita ke Manado, kita akan berpikir 1000 kali, saudara. Tetapi perhatikan bahwa alasannya dia tawanan roh. Kalau kemudian dia membuat keputusan mengikuti akan saran nasihat dari murid yang lain, dari Nabi Agabus, dia tidak masuk kategori sebagai tawanan roh. Artinya kita belum tahu nanti perjalanan kehidupannya apakah kemudian dia bisa memuliakan Tuhan. Karena ke Yerusalem itu selain dia menghadapi situasi yang dikatakan penjara dan sengsara, dengan jalan itu dia bisa memberitakan Injil. Dengan jalan yang seperti itu dia bisa memuliakan Tuhan. Dan kita bisa melihat kehidupannya seperti yang dia nyatakan sendiri kepada Timotius, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan, aku memelihara iman. Sekarang tersedia mahkota bagiku. Sebagai seorang tawanan roh, dia bisa saja untuk melepaskan diri, tidak menjadi tawanan roh. Tapi dia tetap di dalam suatu status sebagai tawanan Roh Kudus, makanya dia ngotot. Bahkan orang yang memberi saran seharusnya dia ikuti, tapi dia katakan bahwa kalian mau melemahkan imanku. Aku mau ke Yerusalem, bukan hanya sekedar menderita, bahkan mati sekalipun aku akan jalani. Next. Oleh karena keteguhan hati itu, maka kemudian Paulusnya bisa terus mengikuti perjalanan ke kota Yerusalem. Nah, Paulus memiliki keteguhan hati karena dia bukan orang yang mengikut Tuhan berdasarkan kepada mujizat semata. Kita tahu perjalanan hidupnya saat dia ke Damsyik. Dia ini kan ke kota itu dengan tujuan untuk menganiaya pengikut jalan Tuhan atau pengikut daripada Yesus Kristus.
Maka kemudian mengalami perjumpaan yang begitu luar biasa sekali. Sampai ada cahaya yang menyilaukan mata lebih dari sinar matahari. Membuat dia buta dan kemudian dia tidak bisa makan 3 hari 3 lamanya. Sampai di Damsyik ya. Dia kemudian didatangi oleh seorang pengikut Tuhan saudara ya. Dan dari sana kemudian dia menumpangkan tangan kepada Paulus. Waktu itu namanya masih Saulus. Dan kemudian sekonyong-konyong ada yang gugur dari selaput mata. Dan dia bisa melihat kembali. Dan perjalanan kehidupan daripada Paulus adalah perjalanan yang tidak mudah saudara. Kalau mungkin kekristenan didasari hanya sekedar karena mujizat Tuhan, nggak akan kuat. Kalau kemudian dikatakan penjara dan sengsara lagi menanti. Nah hari ini saudara kita akan belajar. Tidak masalah sebetulnya kita akan memulai perjalanan kekristenan kita seperti apa. Tapi mari kita step by step, langkah demi langkah, tingkat demi tingkat. Untuk menuju ke dalam level dari orang yang lahir baru ya sebagai bayi rohani. Menginjak untuk menjadi seorang anak ya. Kemudian terus jadi remaja. Jadi dewasa sampai kepada level yang hari ini kita belajar. Karena menggunakan istilah peperangan atau pertempuran. Yang merupakan istilah perang. Otomatis itu levelnya prajurit. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 bagian B sampai 27. Ini perjalanan kehidupan daripada Paulus yang tidak mudah sebagai pengikut Tuhan. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 berarti 39 dicambuk saudara ya. 39 kali saudara ya. Karena kurang 1 dari 40 ya. 3 kali aku diderah, 1 kali aku dilempari dengan batu. Ini bahkan ketika dilempari dengan batu dia dianggap sudah mati saudara ya. Dilempari dengan batu itu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Nah ini kekristenan model apa? Ini kekristenan model prajurit. Amin saudara. Tidak hanya sekedar berdasarkan apa yang ada di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan, di tangan kanan Tuhan ada kekayaan. Di tangan kiri Tuhan ada kemuliaan. Bukan hanya sekedar cari tangan. Ini mentalitas sebagai seorang prajurit. Hari ini kita bicara tentang mentalitas menjadi seorang pemenang. Karena itu perlu untuk menaikkan level kerohanian kita. Amin saudara. Karena next ada banyak orang yang mengikut Tuhan. Saya mau sambung dulu. Ya, ini mentalitas daripada Paulus Filipi 1 udah 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa sih yang kemudian menganggap kematian itu keuntungan? Paulus dan orang-orang mengerti panggilan Tuhan atas hidupnya saudara ya. Bagi Paulus kematian itu lebih baik. Kenapa? Karena udah bisa beristirahat dari jeri lelah. Udah ketemu dengan Tuhannya ya. Dan tidak perlu lagi kemudian disusahkan oleh demikian banyak permohonan permintaan. Daripada orang-orang yang dia layani. Kalau Paulusnya mau hidup, berarti itu hidupnya untuk melayani. Karena ada orang-orang yang perlu disembuhkan, ada orang-orang yang perlu kemudian ditetapkan sebagai seorang penatua ya atau sebagai seorang diaken ya. Pelayanan yang seperti itu atau di dalam pelayanan pekabaran Injil. Tapi kalau kemudian Paulusnya dipanggil pulang oleh Tuhan, itu keuntungan saudara. Amin saudara. Jadi mentalitasnya seperti itu. Makanya jangankan penjara dan sengsara bahkan mati buat Tuhan dia udah gak pusing. Kenapa? Karena punya prinsip. Dan prinsip itu tertanam dalam pikiran. Nah setiap kita hari ini yuk mari kita memiliki sebuah mentalitas. Sebagai orang-orang yang kehidupan kerohanian kita harus naik ke level yang lebih tinggi. Next ya. Next slide. Ada banyak orang yang mengikut Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 66 dikatakan begini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini kalau Yohanesnya angkanya ini 666.
antikris saudara ya. Karena mereka apa? Meninggalkan Tuhan dan menjadi orang yang anti terhadap Tuhan saudara ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 66. Kenapa murid-murid ini mengundurkan diri? Next slide ya. Alasan pertama karena mereka dikatakan oleh Tuhan sendiri hanya untuk apa? Untuk perut yang kenyang saudara. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini perkataan yang sangat keras sekali kepada orang yang sebelumnya. Ini Tuhan melakukan mujizat bagaimana mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan memberi makan 5.000 laki-laki. Maka kemudian di dalam Yohanes 6 ini pengajaran tentang roti hidup. Dan itu perkataan yang sangat keras sekali. Sebetulnya nggak masalah sih kalau kita cari Tuhan untuk kemudian memperoleh kesembuhan, kelepasan, mendapatkan berkat. Tapi kerohanian kita hari ini harus mengalami peningkatan. Katakan kiri kanan, mengalami peningkatan. Harus bertumbuh. Katakan lagi, harus bertumbuh. Gak masalah kita startnya dari mana, tapi kerohanian kita harus bertumbuh. Jadi ini orang banyak ikut Tuhan karena mujizat. Dan apalagi saat mereka lagi kenyang. Saat kemudian pengajarannya sampai ke level yang keras. Bahkan dikatakan perkataan ini keras, siapa yang sanggup bisa mendengarkan. Maka muncul Yohanes 6 ayat 66 ini, banyak dari mereka yang mundur. Karena apa? Tidak mau menaikkan level kerohanian mereka dari sekedar follower untuk menjadi seorang murid saudara. Yang tidak mundur siapa? Kategori murid. Amin saudara. Dan saya berdoa demi anugerah Tuhan, gak ada dari antara kita yang mundur. Amin. Mundur, gagal di dalam pertandingan iman kita. Yuk katakan kiri kanan, jangan mundur. Apapun yang terjadi, Yesus segalanya ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin saudara. Nah mari kita akan lihat saudara ya. Hari ini saya mau karena istilahnya perang saudara, memenangkan pertempuran atau peperangan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang prajurit. Mentalitasnya adalah prajurit. 2 Timotius pasalnya yang kedua dibuka ya. 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Kalau kita udah nggak pusing mengenai apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu berarti kita sudah mentalitasnya prajurit. Amin saudara. Tuhan itu pemberi berkat. Yes, amin. Tuhan itu Tuhan yang bisa mengubah hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Iya dan amin. Tapi level kerohanian kita harus naik ke tingkatan yang seperti ini. Gak lagi memusingkan soal mujizat, itu bonus. Soal-soal yang lain mengenai penghidupan kita itu bonus. Tapi kita seperti prajurit tidak lagi memusingkan soal-soal penghidupan kita. Nah prajurit itu otomatis dia pertama harus terpilih terlebih dahulu. Saudara ya. Ada seleksinya, bisa dibuka. Next. Terpilih, Hakim-Hakim 7 ayat 2-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku. Sambil berkata, tanganku sendiri, ya sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada mereka itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Seleksi pertama adalah disuruh siapa yang takut, siapa yang gentar, pulang. Jadi prajurit itu tuh gak memiliki rasa takut, gak memiliki kegentaran, saudara. Amin. Dia harus memiliki keberanian. Dan yang ketika diserukan siapa yang takut, siapa yang gentar, pulang ke rumah. Dan itu jumlahnya bukan jumlah yang sedikit, 22.000 saudara. Next slide. Ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Next. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum.
Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ada 2 tahapan seleksi. Yang pertama, siapa yang takut dan gentar pulang, dan pulang 22.000. Kemudian masih terlalu banyak, ada seleksi kedua, disuruh minum, saudara. Ya, minum, mereka yang minum langsung mengambil dengan mulutnya di air, itu yang kemudian gugur. Sementara yang mengambil dengan tangannya dan kemudian memasukkan ke dalam mulutnya, jumlahnya 300 orang. Dan 300 orangnya itu terpilih. Kenapa kemudian mereka yang mengambil dengan tangannya dan kemudian setelah itu minum dari tangannya? Karena di sana memiliki satu makna. Orang yang ngambil begini kan dia bisa masih tetap waspada, saudara. Melihat sekeliling, tidak lengah. Tetap bisa fokus. Sementara kalau kemudian minum langsung dengan menggunakan mulut, dia udah tidak berjaga-jaga, saudara. Lengah orang yang seperti itu. Makanya kemudian 300 orang yang terpilih. Jadi ada seleksinya. Kemudian berikut, next slide. Hal yang kedua adalah bahwa prajurit itu terlatih setelah melewati tahapan administrasi, dites psikologinya, dites kesehatan, dites tinggi badannya, termasuk kemudian giginya utuh enggak. Tidak seperti orang Papua yang kemudian diskusi karena dia gugur, giginya tidak utuh, saudara ya. Dan kemudian dia tanya kepada komandan, kenapa saya tidak masuk jadi tentara? Karena kamu gigimu tidak semuanya lengkap. Kemudian, komandan, kita orang mau pergi berperang atau baku gigi? Jadi yang kedua adalah setelah melewati tahap administrasi, maka kemudian yang kedua adalah maka prajurit itu perlu untuk dilatih. 1 Tawarik 5:18, dari Bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah. Kemudian bagian terakhirnya yang terlatih dalam bertempur. Jadi perlu untuk dilatih, saudara ya. Latihan badani atau latihan jasmani terbatas, ya. Tapi ibadah itu mengandung janji. Jadi dalam hal ibadah pun kita perlu untuk melatih kehidupan kerohanian kita. Seperti di dalam hal militer sudah perlu latihan. Demikian kehidupan kerohanian kita harus dilatih, saudara. Pasukan paling elit di dunia, saudara, yaitu Navy SEAL, saudara ya. Kepanjangan dari Sea, Air, and Land, saudara. Itu adalah next ya. Pasukan paling elit, saudara, ya, dari pasukan Amerika dan biasa diterjunkan di dalam operasi-operasi khusus, termasuk menghancurkan Osama bin Laden, saudara ya. Diterjunkan ketika Kuba menjadi musuhnya Amerika, ya. Dan ini adalah pasukan elit dengan latihan yang berbeda. Jadi dari antara semua tentara kemudian diberikan kesempatan untuk setiap tentara itu untuk bisa masuk ke dalam pasukan elit ini. Dan mereka menjalani latihan yang super berat sekali. Bisa berlari nyaris sampai Gorontalo, saudara, 330-an kilometer. Kemudian mereka disuruh diam aja di tepi pantai California sambil dihantam ombak yang besar. Mereka tanpa batas harus dilatih untuk sit up, untuk push up, saudara. Kemudian mereka tidur hanya cukup 4 jam dan sengaja dibuat untuk mengantuk. Kemudian bagaimana bukan hanya kekuatan daripada fisiknya, kekuatan mental dan kemudian cara mereka memimpin. Makanya tidak mengherankan hanya 25% dari semua yang mendaftar yang kemudian menjadi pasukan ini, saudara ya. Yang kemudian bisa masuk di dalam pasukan elit ini. Dilatih demikian sangat keras dan setiap pelatihnya itu tidak memberikan semangat saat mereka menjalani latihan, saudara. Justru udah kalau memang kamu nggak mampu ya mundur. Kamu nggak mampu bukan kemudian diberi semangat. Yuk kamu pasti bisa, kamu pasti akan melewati, enggak. Justru kemudian mentalitas pemikiran pola mereka itu dilemahkan, saudara. Untuk apa? Untuk kemudian bisa mendapatkan benar-benar tentara yang paling elit itu, saudara. Jadi mengalami satu perjalanan daripada latihan yang sangat berat. Sehingga tidak mengherankan ini adalah pasukan yang paling elit dari semua pasukan di dunia.
Dan demikian juga dengan kerohanian kita harus dilatih, harus dilatih, harus dilatih. Yang ketiga, apalagi yang melekat dengan kehidupan daripada seorang militer, daripada seorang prajurit adalah ketaatan dan kedisiplinan. Dalam Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit. Harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabu. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu pancang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, perhatikan bahwa di dalam menduduki tanah yang dijanjikan, kota yang pertama adalah kota Yeriko. Kota itu ada raksasa. Kota itu kota yang memiliki benteng yang demikian sangat kokoh. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa dia akan serahkan kota itu. Hanya edari selama 6 hari sekali saja tanpa mengeluarkan suara. Ya. Dalam sehari sekali sampai 6 hari begitu sekali. Ya, setiap 6 hari itu. Nanti hari ke-7 dikelilingi 7 kali. Dan dalam posisi tetap gak bersuara. Sampai akhirnya ketika tanduk domba itu panjang bunyinya saat ditiup. Dan saat Yosua berkata bersorak. Maka ketika mereka bersorak, tembok itu akan runtuh. Dan ketaatannya mereka membawa kepada kemenangan, saudara. Perhatikan bahwa ini prajurit. Bisa dibayangkan, saudara, kalau kemudian ada perempuan di sini. Belum tentu memiliki ketaatan. Untungnya anak-anak dan perempuan ditaruh di kemah, saudara. Belum tentu bisa taat, tapi karena tentaranya Yosua sudah terlatih sehingga mereka bisa memiliki kedisiplinan dan kemudian mentaati apa yang diperintahkan oleh Yosua. Karena tidak bersuara sepanjang perjalanan mengelilingi kota adalah sesuatu yang mungkin orang berpikir itu mudah, tapi ternyata tidak mudah. Tahun 2009, saat saya masih koordinator dari GOL, ya Generation of Light, kami Youth Sekota mengadakan suatu acara yang dinamakan The Call. Ya, The Call itu kita kumpul di lapangan KONI, kemudian nanti jalan sepanjang jalan Samratulangi dari Sario ke lampu merah, kemudian jalan Samrat sampai ke titik 0 kota Manado. Ya, saat perjalanan itu sambil membawa spanduk ya. Spanduknya berisi anjuran-anjuran hal-hal yang baik ya. Berkaitan dengan buah Roh Kudus ya. Jadi ada yang membawa spanduk tulisannya kasih, sukacita, damai sejahtera. Kemudian ada suatu seruan no drugs, no narkoba ya, no free sex. Yang seruan yang seperti itu. Dan nanti di titik 0 ketika semuanya kumpul, itu baru menyuarakan bersorak. Sepanjang perjalanan kalau bisa diperhatikan itu harus diam, gak boleh bersuara. Dan untuk menegaskannya kemudian dipakai lakban. Kalau mungkin maskernya ngetop mungkin pakai masker, tapi dulu dilakban. Jadi udah dilakban seperti itu dengan maksud supaya tidak bersuara sepanjang jalan. Nah, apakah kemudian bisa ditaati gak bersuara sepanjang dari lapangan KONI sampai titik 0? Enggak, karena saya ikut barisan. Mau tahu siapa yang kemudian membuka lakbannya dan kemudian ngobrol satu dengan yang lainnya? Ada yang bisa menduganya, saudara? Ada yang bisa menjawabnya? Dilakukan oleh remaja putri dan pemudi, saudara. Ya, jadi perempuan gak tahan dalam perjalanan, udah masih di lampu merah Sario, udah dibuka, kemudian ngobrol, saudara. Padahal sudah diam di lakban, tahan aja. Itu kan perjalanan mungkin 2 kilometer sedikit lah ya. 2 kilometer sedikit, sampai di titik 0 baru kemudian lakbannya dibuka dan kemudian bersorak. Tapi enggak, saudara. Jadi udah dibuka, ngobrol satu dengan yang lain, dibuka, minta untuk air mineral, saudara ya.
Nah ini sih bisa dipahami lah. Kenapa demikian? Karena mentalitas mereka bukan batalion 712 yang turun dari Teling, saudara. Kalau mungkin mereka yang turun kemudian untuk jalan dengan diam, saudara, dari sepanjang lapangan Sario sampai titik nol, ya mungkin bisa lah kalau 712 yang turun, saudara. Tapi karena ini ya belum sampai mentalitas prajurit, ya sudah buka lakbannya dan kemudian ngobrol. Nah, ketaatan itu penting. Amin, saudara. Karena dengan ketaatan Yeriko dihancurkan. Saat orang Israel nggak taat, ketika kotanya kecil, kota Ai, mereka tidak melakukan seperti yang Yosua perintahkan berdasarkan kepada apa yang Tuhan sampaikan. Maka Ai bisa memukul mundur para tentara yang diutus oleh Yosua. Sampai Yosuanya menemukan siapa yang tidak taat itu. Ya. Ketika kemudian akannya diketahui dia yang tidak taat, ya akannya dilenyapkan bersama dengan keluarganya, bahkan kemahnya, baru kemudian murka Tuhan surut dari bangsa Israel dan mereka memperoleh kemenangan, saudara. Ketaatan sangat penting buat setiap kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Paulus tadi, dia perlu taat karena dia tawanan Roh Kudus. Dan kemudian yang terakhir, sebagai prajurit, prajurit itu harus diperlengkapi dengan senjata. Amin, saudara. Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan manusia. Tetapi melawan roh yang ada di udara. Melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, dan penghulu dunia, saudara. Karena itu senjata kita bukan M16, saudara. Bukan senjata yang seperti senjata peperangan dari tentara yang ada di dunia, saudara. Tapi senjata kita adalah senjata yang mampu menghancurkan setiap kubu-kubu dan benteng-benteng. Di sini ya mengambil daripada perlengkapan senjata orang tentara Romawi, Paulus menegaskan seperti ini. Jadi ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan apa? Kebenaran, sudah. Dan berbaju sirakan keadilan. Buka ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yakni firman Allah. Kalau kita orang-orang yang kemudian mengambil selengkap senjata Allah, kita dapat memenangkan pertempuran. Bukan menghadapi darah dan daging, tapi melawan setiap roh pemerintah, penguasa, dan penghulu di udara yang merupakan musuh kita. Dan medan pertempuran itu ada di pikiran kita. Setiap hari kita dihadapkan untuk membuat keputusan mengikuti apa yang dikatakan firman apa enggak. Dan kemenangan akan selalu ditentukan kalau setiap kita menggunakan senjata firman. Amin, saudara. Saat Tuhan Yesus dicobai, ketika iblis berkata, kalau engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Ada tertulis. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi daripada setiap firman. Saat iblis mencobai Tuhan, selalu dikatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Karena itu kita perlu untuk mempersenjatai kehidupan kita dengan firman. Amin, saudara. Saat hari Sabtu tanggal 5, saudara, ya, kemarin pergi berdoa untuk Ivan, saudara. Betapa kesaksian yang bagi saya itu kesaksian yang luar biasa dari seorang Jesse, saudara, bahwa dia setiap hari menghafal firman dari logos, ilmu, ya, menghafal itu bisa jadi rema. Nah, seorang anak seumuran Jesse aja disuruh hafal 1 atau 2 ayat, dia bisa hafal 10 ayat. Dan kemudian dia praktekkan di depan saya, saudara. Satu demi satu. Ada yang memang terlewatkan, yang mungkin gak masalah. Dihafal kembali. Dan dia dari kesaksian papanya, di sekolahnya, setiap hari disuruh hafal 1 ayat. Itu senjata kita, saudara. Dalam peperangan rohani. Itu senjata yang memiliki kemampuan memukul setiap siasat dari iblis. Karena kemenangan dari Tuhan Yesus saat dicobai adalah saat berkata, ada tertulis.
Lawang kalau kita kemudian nggak tahu yang tertulisnya apa, akan sangat sulit buat kita untuk mengenakan senjata itu. Iblis akan selalu nyerang medan pertempuran pikiran kita. Dan kalau kita menjadi prajurit, harusnya kita adalah orang yang terlatih menggunakan senjata yang paling mutakhir untuk menghancurkan iblis, yaitu firman Allah, yaitu ada tertulis. Seorang prajurit, dia terpilih. Dan saya yakin semua kita adalah orang yang terpilih pada hari ini. Seorang prajurit, dia harus dilatih untuk kemudian mengalami suatu kedewasaan penuh, tingkat pengenalan akan Yesus Kristus. Seorang prajurit, dia harus memiliki ketaatan, seperti kita juga harus bisa mentaati Tuhan, karena dia adalah panglima tertinggi daripada setiap kita sebagai prajurit. Dan seorang prajurit harus mahir dalam menggunakan senjata yang paling mutakhir, yaitu pedang roh, firman Allah. Karena itu mungkin hal yang kelihatannya sepele. Untuk apa? Baca firman, baca firman, baca firman. Padahal itu merupakan senjata yang luar biasa. Kekalahan Adam dan Hawa gak mengetahui apa yang difirmankan. Kemenangan Tuhan Yesus karena selalu berkata, ada tertulis, dan ada tertulis. Hari ini saya berdoa demi anugerah Tuhan. Kita bukan hanya sekedar follower, mengikut Tuhan. Tapi mentalitas kita adalah mentalitas sebagai seorang prajurit. Yang seperti Paulus, sekalipun dilemahkan. Orang-orang yang ngomong sekalipun mereka dikatakan menerima pernyataan daripada roh. Pernyataan roh itu berkaitan dengan apa yang dialami oleh Paulus. Bukan untuk melarang Paulus. Jadi mereka dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa di Yerusalem Paulus akan mengalami aniaya, penjara dan sengsara. Diserahkan kepada bangsa lain. Bukan kemudian menyuruh Paulus untuk jangan pergi. Makanya Paulus ngomong, kalian jangan melemahkan aku. Aku ke Yerusalem. Bukan saja mau mengalami sengsara. Bahkan mau mati demi nama Tuhan. Aku akan lakukan. Karena hidupnya adalah bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Seorang prajurit tidak memusingkan mengenai penghidupan. Untuk dia bisa layak kepada komandan. Hari ini saya mengajak untuk setiap kita mengalami peningkatan di dalam kerohanian. Mulailah memiliki kedisiplinan di dalam menggunakan selengkap senjata Allah. Amin, saudara. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dan demikian juga untuk semua pelayan di altar. Next slide yang terakhir adalah jaminan, garansi buat setiap kita. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari siapkan kehidupan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Seperti Yesus yang memenangkan pertempuran, baik saat dia dicobai iblis, bahkan saat dia bergumul di Taman Getsemani, merupakan pilihan untuk menang dan menyelamatkan hidup kita, atau kemudian tidak melakukan kehendak Bapa. Tapi Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapa, karena dia berkata, jadilah kehendakmu. Yang dia jalani adalah sengsara, yang dia jalani adalah penderitaan, yang dia jalani adalah kematian. Tapi dari kematian kepada kehidupan, untuk membuat setiap kita boleh mengalami keselamatan yang daripada